Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sohelia SPDI dengan NIM 42500111615. Saya mengajar di SMKS Dharma Nusantara Pandeglang, Banten, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Saya adalah mahasiswa PPG guru tertentu di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Rabu 8 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi Syu'abul Iman tentang hakikat iman dan tauhid. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdiri dulu. Sekarang melihat kebersihan kelas di pinggir kiri atau kanan, dilihat dulu apakah ada sampah atau tidak. Sudah bersih, silakan duduk kembali. KM silakan dipimpin doa dan dilanjutkan dengan sholawat Maria. Mohon perhatian. Siap perhatian. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil qurabu wa tubra bihil hawaidu wa tunalu bihil ghaibu wa husnul hawatimi wa Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, di sini Ibu akan absen dulu. Aila Fidila, hadir. Denny Setiawan, Hadir, Bu. Elsa Aini, Hadir. Eva, Hadir. Jihan Jamila, Hadir. Jidan Ali, Hadir. Lia Yuliawati, Hadir. M. Aceh Husni Mubaro, Hadir. M. Musfik, Hadir. Najwa Fatwa, Hadir. Najwa Putriani, Hadir. Ratu Najwa Nurata. Sakit, Bu. Sakit apa? Lambungnya, semoga cepat diberikan kesehatan dan bisa belajar kembali bersama kita. Amin. Baiklah anak-anak, untuk memotivasi belajar pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk berdiri dulu semuanya. Karena ibu ya. Tanah airku tidak lupa.
Baiklah anak-anak, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Bu, tentang etos kerja Bu. Baik, jadi etos kerja dalam Islam itu coba apa ayo? Siap, jadi jawab Bu. Etos kerja dalam Islam adalah semangat, kesungguhan dan tanggung jawab dalam bekerja dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Selanjutnya selain itu ada 3 hal utama etos kerja menurut agama Islam, apa aja? Saya Bu. Ada ikhlas, jujur, dan amanah, kerja keras dan disiplin. Baik, etos kerja adalah semangat kerja untuk beribadah atau untuk dalam kehidupan sehari-hari itu semangat untuk menuntut ilmu atau bersekolah. Dengan adanya semangat, jadi kalian itu diawali di rumah itu apa? Dengan niat. Atau amal niat. Sesuatu itu diawali dengan niat. Kalau sudah diawali dengan niat, insya Allah segala sesuatu itu akan berjalan dengan baik ya. Baik, materi hari ini adalah tentang hakikat iman dan tauhid. Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman dan tauhid sebagai fondasi beragama Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis hakikat iman dan tauhid dalam Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan antara konsep iman dan tauhid serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sini langkah diskusi. Yang pertama, peserta didik akan dibagi kelompok yang minggu lalu sudah ditentukan, ya. Yang kedua, mengerjakan LKPD yang telah disiapkan dibagikan minggu lalu oleh Ibu. Yang ketiga, mempresentasikan hasilnya di depan secara bergantian tiap kelompok diskusi tanya jawab. Baik anak-anak, kita amati dulu video yang akan Ibu tayangkan. Kita semua pasti suka tanya-tanya tentang hal-hal besar dalam hidup. Iman itu tidak terlihat apa, tidak bisa diraba. Jadi seperti apa sih iman itu? Dan apa saja tanda orang yang beriman? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan belajar. Bertemu lagi dengan saya, Diana. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari materi tentang definisi iman dan tanda-tanda orang yang beriman. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10, semester ganjil, sekolah menengah kejuruan. Pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai definisi iman dan juga tanda-tanda orang yang beriman. Kawan belajar, iman bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, tetapi ia memiliki kekuatan luar biasa yang bisa dirasakan di hati kita. Tanda-tanda orang yang memiliki iman yang kuat seperti apa ya? Apakah mereka mempunyai ciri khas yang tertentu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah yu'minu iman, yang berarti adalah beriman atau percaya. Secara bahasa, iman berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul Al-Um menjelaskan bahwa iman terdiri dari suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat. Kesempurnaan iman tidak dapat tercapai. Ini adalah tentang tanda-tanda orang yang beriman. Adapun tanda yang pertama adalah orang beriman itu jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka bergetar. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Tanda orang yang beriman kedua ialah Setelah kalian melihat tayangan video tadi, apakah yang kalian ketahui tentang iman? Saya Bu. Siap, Denis, silakan. Iman itu percaya sepenuhnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam hati tapi juga dalam perbuatan. Ya.
bahasa itu adalah percaya. Dan menurut istilah itu, iman adalah diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dilaksanakan dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Ya. Paham? Video selanjutnya itu tentang rukun iman. Silahkan kalian nanti amati video yang ibu akan tayangkan. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah pokok-pokok yang wajib diyakini oleh umat muslim dalam memeluk agama Islam. Rukun iman ada 6 perkara, teman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Supaya bisa Anda hafal, ayo kita ulangi sekali lagi. Dari tayangan video tadi, apa sih itu rukun iman? Di sini rukun iman adalah 6 pilar keimanan dalam Islam yang menjadi dasar keyakinan setiap muslim dalam berpikir, bersikap, beribadah, dan beramal. Sini iman artinya percaya atau yakin. Apa itu tauhid? Meyakini dan mengesahkan Allah dan segala hal menjadi kehusuannya sebagai Tuhan yang menegakkan pendidikan dan tauhid dunia dan asma wa sifat. Baik, tauhid itu adalah meyakini dan mengesahkan Allah dalam segala hal yang menjadi kehusuannya sebagai Tuhan, yang dibedakan menjadi 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Tauhid ini artinya mengesahkan atau satu atau tunggal. Selanjutnya di sini iman dan tauhid. Tauhid adalah inti dari iman. Tauhid adalah fondasi utama iman. Tanpa tauhid yang benar, keimanan seseorang tidak sah. Maka tauhid memperkuat dan menyempurnakan iman. Dari tayangan video tadi, siapa yang ingin bertanya? Mengapa iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan? Kenapa iman itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan? Jadi karena iman yang benar itu tidak hanya diucapkan, ya, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Atau di sini seperti beribadah, berbuat baik, dan menjauhi dosa. Ya. Menjauhi dosa itu seperti apa? Tidak berzina, tidak berbohong, tidak memungkiri, tidak berbohong atau lagi Baiklah, silakan kalian berkelompok sesuai dengan yang dikatakan Ibu minggu lalu. Silakan. Sudah dipegang LKPD-nya? Sudah. Akan dikerjakan waktunya 20 menit. Boleh kalian membuka internet atau bahan ajar lainnya, misalkan di buku baca, di buku tulis kalian atau buku paket.
Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu ini kayak gini bukan? Iya, boleh nanti nih kalau kita pilih ke sini ya. Gitu ya. Jadi kalau tidak cukup bisa dirangkum aja. Ya, ini penting saja semuanya, materinya nanti sampai full ya. Kalau tidak cukup berarti cukup dirangkum aja. Ini menguraikan akibat dari kajian ini nanti jawabannya ditulis aja di sini nih. Jadi kalau misalkan tidak cukup ini harus dirangkum. Boleh? Iya, Bu, makasih ya, Bu. Siapa itu? Yang pentingnya main kepada apa? Ini pada malam Kita bawa belum? Ini yang di sini jawabannya. Ibu yang apa sih? Yang tauhid. Yang tauhid ya, yang tauhid. Yang tauhid itu yang tadi itu kalau nggak salah. Ya kan? Baik, sudah selesai semuanya? Sebelum kita melaksanakan presentasi ya kelompok, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Silakan semuanya untuk berdiri. Berdiri dulu. Sebenarnya saya di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Lanjutkan dengan materi. kita ke bagian pengertian iman. Iman secara bahasa etimologi, kata iman berasal dari bahasa Arab. Amana yang berarti percaya, membenarkan. Menurut iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, dan yang kelima iman kepada hari akhir atau kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Mengenal iman yaitu
1. Memberikan arah hidup. Dengan iman seseorang memiliki tujuan dan pedoman hidup yang jelas. 2. Menumbuhkan ketenangan batin, percaya kepada Allah dan takdirnya. Membuat Baik, dari presentasi tadi apa yang ada yang ingin ditanyakan? izin bertanya dari kelompok 2. Ya, silakan. Mengapa iman disebut dasar dari kehidupan seorang muslim? Izin menjawab, karena iman menjadi fondasi utama dalam beribadah, berakhlak, dan beramal. Tanpa iman, seseorang tidak memiliki arah dan tujuan hidup yang benar menurut ajaran Islam. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh tulisannya. Pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa berasal dari kata Arab yaitu wahdah yang hidup, yang berarti mengesahkan, yaitu menjadi sesuatu yang satu atau tunggal. Secara istilah, tauhid adalah meyakini dan mengesahkan Allah dalam segala hal yang menjadi kekhusuannya sebagai Tuhan, baik dalam penciptaan, pengaturan, alam, ibadah, nama maupun sifat-sifatnya. Tauhid merupakan dasar utama ajaran Islam. Tanpa tauhid, amal ibadah tidak akan diterima. Dari presentasi kami ada yang ingin dipertanyakan? Dari kelompok 3, apa akibatnya jika seseorang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa akibatnya jika seseorang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, izin menjawab, ia akan terjerumus dalam syirik, yaitu menyekutukan Allah yang merupakan dosa besar dan dapat membatalkan keimanan seseorang. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Selanjutnya, Keterkaitan iman dan tauhid. Iman dan tauhid adalah dua hal yang sangat erat hubungannya dalam ajaran Islam. Kesimpulan hubungan, tauhid adalah fondasi utama iman. Tanpa tauhid yang benar, keimanan seseorang tidak sah. Maka tauhid pun memperkuat dan menyempurnakan iman. Contoh, orang yang beriman kepada Allah tetapi masih menyekutukannya atau syirik, berarti iman dan tauhidnya belum benar atau rusak. Yang kedua, akibat jika iman dan tauhid lemah. Jika iman dan tauhid lemah, maka akan muncul dampak negatif dalam kehidupan pribadi maupun sosial. 1. Mudah terpengaruh syirik dan kesesatan. 3. Contoh tokoh ini. baik, dari hasil diskusi kami ada yang mau ditanyakan? Saya Kak, sok. Bagaimana hubungan antara iman dan tauhid dalam kehidupan seorang muslim? Oke, Baik. menjawab. Iman dan tauhid saling berkaitan erat. Tauhid merupakan inti dari iman karena seseorang tidak dapat disebut beriman jika tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan dan ibadahnya. Cukup? Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari presentasi kelompok 1, 2, dan 3 tadi cukup baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Dari Bu, kelompok tadi? Baik. Bu izin bertanya bagaimana cara meningkatkan iman dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Dalam meningkatkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yaitu rajin beribadah dan membaca Al-Quran, serta menjauhi perbuatan maksiat, mencontoh anak Rasulullah, bergaul dengan orang-orang soleh dan banyak bersyukur. Jadinya intinya kita itu harus bergaul dengan anak-anak yang soleh dan rajin bersyukur. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita harus hari ini itu harus lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Kalau misalkan hari ini tetap sama, berarti harus lebih ditingkatkan lagi. Dan kita harus mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, dari materi yang tadi dibahas, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Saya Bu, hakikat iman dan tauhid adalah keyakinan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam kehidupan
sikap dan perbuatan di setiap manusia. Baik, kesimpulannya dari materi yang telah kita pelajari tadi, yang pertama adalah tentang iman dan tauhid. Ya, sudah pada tahu tadi apa itu iman? Iman adalah percaya, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah itu adalah diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu iman menurut istilah. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada ketiga adalah iman kepada Allah. Yang keempat iman kepada kelima iman kepada yang keenam iman kepada yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu adalah seperti apa? Sholat, puasa. Baik, kita akan melakukan kuisis. Silahkan kalian tulis dulu kodenya dan kalahnya masing-masing. Silahkan. Anak-anak, kita langsung mulai saja ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Silakan refleksikan perasaan Anda hari ini, dan Ibu akan membagikan statement ya. Nanti ditempel di depan papan tulis. Perasaan kalian hari ini bahagia, senang, sedih, atau tulis. nanti ditempel. Silakan yang sudah boleh ditempel di depan. Bintangnya 10. Bintang 10. Baik, Ibu akan bacakan ya. Yang pertama di sini ada yang menyenangkan, bahagia tapi ngantuk, sangat menyenangkan tapi ngantuk, senang, happy, seru, menyenangkan, senang banget, seru banget, menyenangkan, senang, sangat menyenangkan. Jadi perasaan kalian hari ini adalah senang. Baik, di depan kita akan mempelajari tentang dalil, nakli, dan aklid, tentang hakikat iman dan tauhid. Baik, pembelajaran kita telah selesai hari ini. Silakan KM dipimpin doa. Semoga kita diberikan selalu kesehatan dan bisa ketemu di minggu yang akan datang. KM dipimpin doa. Mohon perhatian. Siap perhatian. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum.